pagi, jumpa lagi dengan Kak Kris di sini. Hari ini kita bertemu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada tanggal 21 Maret 2021. Oke adik-adik, sebelum mulai kita akan nyanyi Mars Velkat PA. Untuk itu kakak persilakan adik-adik semua berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Mars Velkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kami ucapkan mulia, oh betapa rindukan kasih sayang dan gembira. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik tetap berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi yang indah ini untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Tuhan mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-17. Kita baca menurut tradisi membaca Mazmur. Mazmur pasal 97 ayatnya yang ke-17 di bawah judul Allah Tempat Perlindungan yang Kekal. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Oke adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 176. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik tetap berdiri ya, karena kita nyanyinya pakai gerakan ya.
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan, kami sangat bersyukur padamu sehingga pada pagi hari ini kami boleh dapat membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikan boleh kami terima dengan baik. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kakak mau mengajak kita semua membaca secara berbalasan. Di bawah judul Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedenar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain keluar. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandunya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Adik-adik, silakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap bersuka cita. Kakak sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik masih semangat? Ya, harus semangat. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Cerita ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah upah yang akan mereka dapat ketika mereka mengikuti Tuhan? Lalu Tuhan Yesus pun bercerita
tentang apa yang akan mereka dapat dari perumpamaan orang-orang upahan di kebun. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada seorang pemilik kebun anggur yang sedang mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan di pagi hari, adik-adik, ia berjalan berkeliling untuk mencari orang-orang. Dan ia berjumpa dengan beberapa orang yang sudah siap untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, adik-adik, singkat ceritanya, mereka sepakat dengan upah sehari sejumlah 1 dinar. Dinar adalah mata uang perak yang bergambar Kaisar Romawi yang sering dipakai untuk memberikan upah kepada orang-orang para buruh yang bekerja seharian. Nah, adik-adik, pada masa itu 1 dinar itu setara dengan harga seekor domba. Cukup lah ya untuk dimakan mereka, untuk mereka pakai makan. Setelah sepakat tentang upah harian, mereka pun mulai bekerja di kebun anggur pada pagi hari itu, adik-adik. Di hari yang sama, dalam 4 waktu yang berbeda, jam 9, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore, sang pemilik kebun pun berjumpa dengan orang-orang yang duduk-duduk di pasar. Mereka ini tidak mempunyai pekerjaan sebab tidak ada yang mau memberikan mereka pekerjaan. Padahal adik-adik, jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan upah dan mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk mereka makan. Dan pada akhirnya adik-adik, dengan kemurahan hati dari seorang pemilik kebun anggur ini, dia mengajak mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Dengan semangat pun mereka segera pergi ke kebun anggur si pemilik ini dan mereka bekerja dengan penuh semangat. Ketika tiba waktu pembagian upah di malam hari, adik-adik, para pekerja yang menghadapi Pak Mandur seperti asisten pemilik dari kebun anggur ini. Mulai mereka menerima upah seharian ini mulai dari pekerja yang masuk dari pagi hari, masuk siang, dan masuk sore. Nah, adik-adik, ternyata mereka yang mendapat upah yang sama termasuk mereka yang terdahului atau mereka yang masuknya lebih pagi. Para pekerja ini, adik-adik, mereka bersungut-sungut karena mereka tidak memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja-pekerja lainnya. Jadi mereka protes kepada sang pemilik kebun anggur ini sebab mereka bekerja seharian tapi upah yang mereka dapat sama seperti pekerja-pekerja yang masuk pada sore hari. Nah, adik-adik, para pekerja-pekerja yang masuk terdahulu ini, mereka protes bukan hanya karena mereka telah capek-capek bekerja seharian, tetapi mereka ini iri hati kepada para pekerja yang masuknya lebih terakhir atau lebih sore dari mereka. Mereka merasa pekerjaan mereka lebih baik dibandingkan pekerja-pekerja lainnya, sehingga adik-adik, pekerja lainnya tidak pantas untuk menerima upah yang sama dengan mereka. Itulah sebabnya adik-adik, pemilik kebun anggur ini tidak ingin sikap yang sombong dan tidak suka kepada sikap yang iri hati. Nah, adik-adik, di dalam cerita kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin kita belajar bahwa kita harus tetap bermurah hati kepada orang lain, kepada sesama kita. Bukan hanya kepada orang-orang yang sudah teruji kemampuannya, tetapi kita juga harus bermurah hati kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau bermurah hati kepada adik-adik yang sudah berprestasi, tetapi juga
Tuhan bermurah hati kepada adik-adik yang mau bangkit dari rasa malas untuk berprestasi. Nah, adik-adik, kalau ada teman-teman adik-adik yang mendapatkan nilai yang tinggi, adik-adik tidak boleh merasa iri, tidak boleh merasa dengki hati kepada mereka. Justru melalui mereka kita juga ikut bergembira karena mereka mendapatkan nilai yang baik, sehingga mereka yang mendapatkan nilai tinggi itu boleh memotivasi kita untuk terus giat belajar, untuk terus bangkit dari kemalasan kita untuk belajar bersama-sama. Nah, adik-adik, demikian pula jika adik-adik mendapatkan nilai yang tinggi, adik-adik tidak boleh sombong, adik-adik tidak boleh merendahkan orang lain, karena adik-adik kepintaran dan kemampuan yang Tuhan kasih kepada adik-adik itu semua adalah pemberian dari Tuhan, sehingga Tuhan bermurah hati memberikan kita akal budi dan hikmat untuk kita terus belajar dan mengejar cita-cita kita dan juga kita bisa menjadi orang yang baik, jadi orang yang cita-cita kita bisa tercapai, kita juga bisa berbagi kepada sesama kita. Nah, adik-adik, maka dari itu kita harus selalu tetap bersyukur, kita harus selalu tetap bermurah hati kepada orang lain, dan kita selalu harus tetap semangat juga, adik-adik. Maka dari itu, maka mau kita selalu semangat dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi Kidung Ceria 318, Terang Matahari. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Tibalah saatnya kita doa syafaat kepada Tuhan. Posisi duduknya harus baik, tidak boleh lari dan tidak boleh kiri kanan dan kiri kiri, ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, tingkat kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada minggu pagi hari ini ya Tuhan. Dalam firman yang sudah kami dengarkan yang telah disampaikan oleh Kak Layan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana bangsa dan negara kami sedang mengalami wabah COVID-19 ya Tuhan. Kiranya wabah ini dapat pergi ya Tuhan, dan sikap negara kami dapat dipulihkan kembali, dan kami boleh menjalani aktivitas kami seturut dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi pemerintah kami. Kiranya Kau memberkati pemerintah kami ya Tuhan yang memimpin bangsa kami. Kiranya juga Kau memberikan kebijaksanaan ya Tuhan, hikmat agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan jujur dan dengan hikmat ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi semua gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, terkhusus bagi gereja BPIB. Kiranya juga Kau memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, di pendeta maupun majelis-majelis ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan mereka kesehatan, kekuatan selalu,
dalam pelayanan mereka, dalam mereka selalu Engkau berkati, Kau berikan mereka selalu hikmat, akal budi, pintaran, dan kebijaksanaan ya Tuhan. Biarlah mereka selalu terus melayani Engkau dimanapun mereka berada. Kau berkati juga ya Tuhan, semua pelkat-pelkat dan juga pelkat PA ya Tuhan, bagi kakak layan maupun anak layan. Kau memberkati kakak layan untuk selalu tetap semangat melayani Engkau ya Tuhan, dimanapun berada. Kau juga memberkati anak-anak layan ya Tuhan, berikan mereka juga kesehatan agar mereka terus semangat untuk datang beribadah impah di minggu-minggu yang akan datang. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan selalu, dalam mereka boleh menjaga kami dalam dunia ini ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, tapi kembali kakak ingatkan, kalau persembahan adik-adik boleh digabung dengan persembahan orang tuanya ya. Adapun nats Alkitab yang membimbing kita dalam mengumpulkan persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-15 yang berbunyi, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152. Kita nyanyikan 2 kali, bersyukur kepada Tuhan. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena kami masih Engkau izinkan dan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa persembahan yang sudah kami berikan itu juga asalnya daripada-Mu. Tetapi biarlah Tuhan, ketika kami boleh memberi, biarlah kiranya Engkau berkenan, boleh mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Engkau berkati juga orang-orang yang mengelolanya agar dapat dikelola dengan baik untuk menunjang pekerjaan pelayanan-Mu ya Allah. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar di kehidupan adik-adik setiap hari.
Kita menyanyi Kidung Ceria 301, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua, Ku Ingin Berperangai. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh terlaksana dari awal, pertengahan, hingga akhir seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar tadi boleh kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.